Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Devi Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program sekarang Anda dapat saksikan melalui YouTube channel kami, yaitu Anda tinggal ketik @Anugerah Ministries. Dan jangan lupa tentunya kami dari tempat ini mengajak setiap daripada Anda untuk subscribe. Bantu kami untuk bersama-sama dapat minimal mencapai 10.000 subscriber. Oke, silakan Deb. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, pemirsa sekalian, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa dengan bilur-bilurnya Yesus kita disembuhkan. Amin. Nah, di dalam kehidupan kita tentunya yang namanya sakit atau penyakit itu dapat terjadi pada kehidupan kita, walaupun tentunya tidak ada satupun daripada kita yang mau sakit. Namun demikian kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dapat mengizinkan sesuatu terjadi, tetapi Dia juga mempunyai jalan keluarnya. Nah, hari ini ada satu topik yang menarik, yaitu sembuh dalam nama Yesus, menampilkan dua orang narasumber yang mengalami pemulihan yang sangat luar biasa. Dan dari kehidupan mereka kita pasti akan dapat belajar, kita terinspirasi, dan kita yakin mempunyai harapan yang baru bahwa memang benar Tuhan adalah penyembuh kita. Ada Ibu Feni dan Ibu Evi. Nah, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama pemirsa kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Suatu yang manusiawi memang untuk kita ketika memiliki tujuan dan goal dalam hidup. Namun banyak kali kita terjebak untuk mengejar hal tersebut, sehingga mengabaikan kehendak Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kita. Feni Julia merupakan seorang agency director dari sebuah asuransi jiwa di Indonesia. Dengan kesibukan pekerjaannya, wanita yang akrab disapa Feni ini lupa bahwa harta sesungguhnya yang harus dikejarnya adalah Tuhan sendiri. Hingga satu waktu Feni harus mengalami breast cancer atau kanker payudara. Ia menjalani kemo selama 8 kali. Meskipun Feni tahu bahwa penyakit bukanlah berasal dari Tuhan. Menjalani kemo dengan penuh iman dan rasa percaya, namun tetap ada masa-masa yang berat ketika menjalaninya. Pelajaran apa sih yang dapat kita tarik dari kejadian ini? Saksikan kesaksian selengkapnya hanya di Good News at Storehouse. Baru yang sekali waktu kemo pertama saya itu, saya bilang itu seharga mobil Innova karena 250 juta kalau dikurskan. Wow. So good spicy wing, so good spicy wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Wah, baru nih. Sosis sup sapi dan ayam dari So Good praktis, udah ada bumbunya. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami di Good News Program, dan topik yang sudah kami persiapkan buat Anda hari ini adalah sembuh dalam nama Yesus. Menampilkan seorang narasumber yang pasti akan menjadi berkat buat Anda. Silakan. Ya, di studio telah hadir Ibu Feni Julia. Shalom Bu. Ya, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Nah, ini kita mau kenalan dulu ya sama Bu Feni Julia. Silakan memperkenalkan diri. Ya, nama saya adalah Feni Julia, biasa dipanggil Feni. Dan
saya bekerja di bidang asuransi sudah sejak tahun 1998. Wow. Oke. Dan kemudian pelayanannya juga? Kalau pelayanan saya mau ceritakan bahwa sejak lulus SMA saya sudah mulai mengajar sekolah minggu pelayanan anak-anak sampai dengan tahun 2018 lah. Oh Seperti gitu. itu, Dan hari ini Anda ada di sini karena Anda pernah mengalami satu penyakit. Iya betul. Apa tuh namanya? Bisa cerita nggak? Tahun awal Januari tahun 2016 saya seperti merasa ada benjolan sebesar kacang di payudara kanan. Kemudian saya merasa itu seperti biasa datang bulan seperti itu. Tapi kemudian 1 bulan kok masih ada. Jadi saya kemudian melakukan tes USG dan ternyata disuspek, dicurigai ada keganasan. Kemudian ya saya melanjutkan diagnosis lebih lanjut ya. Untuk saya pergi ke Singapura waktu itu dan setelah menjalani serangkaian tes ternyata memang ada karsinoma. Waktu itu dokter memvonis adalah ada kanker stadium antara 1-2 gitulah. Jadi masih tahap awal ya? Ya masih tahap Jadi awal. masih puji Tuhan lah ini. Ya masih puji Tuhan sudah ketahuan awal-awal sejak ya. dini. Ya. Pernah nggak mikir bahwa hal itu akan terjadi pada diri Anda? Iya seperti kayak disambar kayak kena palu godam gitulah ya kita. Sakit nggak? Kena palu godam? Gitu. Kita merasa seperti sudah pola hidup sehat ya, udah olahraga seperti itu. Ya tapi ternyata hal ini diizinkan terjadi untuk kita alami ya, bukan sakit penyakit. Saya percaya, saya yakin bukan datang dari Tuhan, tetapi itu diizinkan boleh kita alami. Betul. Dan waktu pertama mengalami itu juga sempat stres, galau itu saya ingat sekali kira-kira ya mungkin 1 bulan ya sejak diagnosis itu, dan sampai saya merasa yakin punya iman bahwa Tuhan sembuhkan seperti itu. I see. Sampai Anda bisa imannya bangkit itu perlu waktu berapa lama? Dari saya stres tahu bahwa saya kena penyakit ini sampai saya memiliki keyakinan itu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan dan itu selama 1 bulan itu mungkin ya sepertinya itu 1 tahun ya, karena selama 1 bulan itu kan kita seperti mengalami intimidasi dan juga itu untuk memiliki iman itu kan juga seperti ada peperangan rohani juga di dalam diri kita kan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kalau kita sakit itu kan sebenarnya harus yang disembuhkan 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, yang sakit kan tubuh Anda, ya, tapi maksudnya hubungannya kan dengan jiwa dan roh apa? Pertama kali kan tubuh kita, ada keganasan, ada benjolan. Kemudian jiwa kita diserang, kita stres, kita tahu bahwa kita sakit seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah roh kita mulai ada kekhawatiran, ketakutan. Nah, oleh karena itu yang pertama kali harus kita bereskan adalah roh kita. Ya, puji Tuhan keluarga juga sangat mendukung, dari orang tua saya, kakak, adik dan juga saudara ipar. Waktu itu karena saya dari Jogja ya, saya sempat pulang ke kota di Jogja. Kemudian setiap malam, saya ingat setiap malam kita perjamuan kudus. Setiap malam itu kita lakukan mungkin itu hampir 2 minggu. Dan ketika ketika iman saya sudah saya dapatkan, saya merasa Tuhan beri saya kekuatan, beri iman, baru saya waktu itu kemudian kembali ke Jakarta. Sehingga pada saat saya kembali ke Jakarta, ya saya seperti biasa, saya bisa bekerja juga, saya tetap kerja biasa. Mungkin waktunya aja yang kalau dulu seminggu mungkin bisa bekerja 6 hari, 5 hari, ya mungkin ini kerjanya cuman lebih singkat gitu aja, pulang lebih cepat seperti itu. Terus ceritakan proses dari pengobatannya itu gimana? Proses pengobatan sendiri pertama kali kan waktu itu harus menjalani kemoterapi. Kemoterapi itu 8 kali dan di sini juga Tuhan luar biasa ya bekerjanya. Obat-obatan saya kebetulan tuh nggak murah. Jadi waktu itu ada 1 obat target terapi yang baru, yang sekali waktu kemo pertama saya itu saya bilang itu seharga mobil Innova karena 250 juta kalau dikurskan. Dan itu berapa kali penggunaan? Pertama saya ingat sekali yang 4 itu pertama 250 juta, kemudian 160, 160 dan 160. Wah, bukan dapat Nova dong. Berarti dapat Alphard ini misalnya. Yang kedua itu seharga di bawahnya Innova itu apa? Avanza. Avanza, benar, Avanza. Terus yang ketiga juga seperti itu, tapi saya juga nggak tahu
itu biaya dari mana, maksudnya Tuhan cukupkan, seperti itulah. Jadi intinya walaupun ada sakit penyakit yang sangat berat, ada penyediaan Tuhan lah. Betul. Intinya. Semuanya disediakan, bukan berarti kita butuh sebelumnya sudah disediakan, enggak. Tuhan itu sediakan itu benar-benar tepat pada waktunya. Kadang itu sudah nyaris ya, nyaris sepertinya loh ini sudah jadwalnya kemoterapi kayak gitu, tapi Tuhan sediakan biayanya. Ya pemirsa, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Fanny Julia setelah break ini. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Kumpulkan, ibaratnya itu kata firman Tuhan kan, kumpulkanlah harta di surga. Nah saya mungkin jadi nggak balance, saya banyak mengumpulkan harta di bumi. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Masih bersama kami dalam Good News Program, sembuh dalam nama Yesus, itu topik kita hari ini. Yes. Langsung kembali kepada narasumber kita. Nah, kepada Ibu Fanny Julia. Ya, jadi dalam proses pengobatan itu ada seperti terowongan panjang di mana Anda berjalan dan ujungnya nggak kelihatan gitu loh. Nah, bagaimana caranya di saat-saat itu? Tentunya kemo lagi, merasa sakit lagi. Pasti kan waktu kemo kalau orang bilang itu kan rambut rontok, badan sakit semua. Ngalami nggak seperti itu? Kalau mengenai kemo, puji Tuhan juga bahwa saya nggak mengalami rasa sakit. Tapi yang jelas itu kan rambut rontok, kita jadi ya gundul lah ya istilahnya ya. Apalagi perempuan ya? Ya apalagi perempuan itu kan mahkota kecantikan kata orang. Ya itu sebenarnya lebih seperti kalau kita nggak pakai rambut kayak itu kan semua orang pasti tahu oh sedang sakit gitu. Nah itu waktu saat-saat yang terendah dalam kehidupan Anda, bagaimana mempertahankan iman nih? Karena Anda percaya Tuhan menyembuhkan nih gitu. Ya pertama pada saat berjalan mengalami serangkaian pengobatan itu, yang paling penting tuh kita adalah pegang firman Tuhan. Makanya seperti Mazmur 23, kita ini seperti berjalan dalam lembah kekelaman, ya kan? Setiap orang lembah kekelaman itu adalah dalam bayang-bayang maut. Sebenarnya kan seperti itu. Yes. Karena kanker tuh identik dengan kayak maut yang mau merenggut gitu seperti. Nah, ya saya biasanya adalah pegang firman Tuhan seperti Mazmur 91, 92, 103 ayat 3, kemudian dari 2 Petrus yang Korintus juga katakan bahwa pencobaan yang kamu alami itu enggak akan melebihi dari kekuatanmu. Yes. Ya itu semua yang saya pegang. Tetapi serangkaian pengobatan itu dalam 8 kali, istilahnya 8 kali kemo, saya merasakan yang paling berat hanya di kemo ke-6 dan ke-7 itu karena saya batuk. Selebihnya itu saya hanya lemes itu paling 3-4 hari setelah obat masuk. Nah setelah itu bisa beraktivitas seperti biasa. Mungkin ada juga beberapa orang yang nggak tahu kalau saya sebenarnya sedang menjalani kemoterapi. Oh ya, ada nggak support dari teman-teman atau dari kelompok-kelompok lembaga tertentu atau keluarga yang membuat Anda bertahan gitu? Kalau support ya dari keluarga, juga dari staf saya juga. Nggak semua, karena saya bekerja itu saya memiliki beberapa anggota tim gitu. Jadi saya nggak akan cerita semua karena saya kan kerjaannya ini tugasnya memotivasi orang, kemudian memotivasi tim supaya jangan down. Nah saya nggak ingin mereka semua juga waktu itu tahu. Jadi hanya beberapa orang, tetapi setelahnya itu menjadi kesaksian saya. Itu menjadi setelah semua rangkaian treatment dialami, baru saya itu sering sharing, saya sering menceritakan pengalaman-pengalaman saya. Itu juga menguatkan buat rekan-rekan juga.
Nah, kalau misalnya sekarang kita pelajari ulang gitu ya, sebenarnya apa kira-kira yang kalau misalnya Bu Feni dikasih kesempatan lagi sama Tuhan gitu ya untuk rewind gitu, kira-kira apa hal-hal yang akan dilakukan sebelum supaya tidak terjadi kanker ini gitu? Itu adalah saya akan lebih memberi makan kepada roh saya, karena seringkali kan kita tuh makan sehat, kita olahraga cukup. Ya, karena tadi kan bilang tubuh, gitu ya. jiwa dan roh ya. Jadi mungkin yang kemarin agak kurang itu asupan rohaninya. Oke. Nah, jadi kalau sekarang kan saya dalam satu hari saya bisa mendengarkan khotbah itu bisa 2 jam, kadang jadi memberi makan kepada rohani saya. Kemudian juga kalau sebelum sakit baca Alkitab enggak tiap hari. Kalau sekarang itu buat saya itu satu kerinduan bahwa saya harus membaca firman Tuhan itu setiap hari sampai Tuhan panggil saya atau Tuhan datang kembali. Jadi ada istilahnya pergeseran paradigma nih ya. Betul, benar. Sebelum benar dan banget. sesudah sakit Iya. ya. Nah, dampaknya ini pertanyaan terakhir. Dampaknya sekarang kelihatannya Tuhan sudah sembuhkan nih ya. Amin, puji Apa kata Tuhan. dokter nih tentang kesehatan Anda sekarang? Ya sekarang itu setiap 6 bulan sekali saya lakukan check up. Masih check up. Iya. Tapi hasilnya? Ya, puji Tuhan bagus. Sudah Bagus. bersih berapa Iya. tahun? Sejak kan didiagnosis berarti 3,5 tahun lalu. 3,5 tahun lalu sudah sembuh ya, puji Tuhan. Puji Nah, Tuhan. dampaknya kesembuhan ini buat Anda apa? Dampaknya itu jujur aja sepertinya tuh kalau dulu fokusnya itu ambisi kepada bisnis, memperbesar usaha, memperbesar bisnis kita gitu kan. Sering nggak fokus kepada yang mengumpulkan, ibaratnya tuh kata firman Tuhan kan kumpulkanlah harta di surga. Surga, Nah, ya. saya mungkin jadi nggak balance, saya banyak mengumpulkan harta di Bumi. Tapi sekarang ini saya tuh mulai fokus untuk mengumpulkan harta di surga ya. Tapi bukan berarti Tuhan nggak berkati saya dengan harta di bumi seperti itu. Tinggalkan fokus kita arahnya itu kemana. Jadi istilahnya malah Anda dapat melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan, Ya. penyediaan-penyediaannya, dan sekarang Anda juga ikut pergi ke mission trip juga ya? Ya kadang-kadang kalau ada kesempatan selagi saya masih sehat, sekarang ini suka kalau ada orang sakit, kemudian saya ada kesempatan untuk mengunjungi dan mendoakan, itu apa ya, satu berkat juga buat saya dikasih kesempatan itu. Ya, kalau dulu mencari orang yang masih sehat, sekarang malah orang-orang sakit juga dicari. Iya betul. Oke. Sekarang malah nyari orang yang sakit yang kadang kita mendoakan dari awal sampai kemarin juga ada pengalaman dari kita layani dari awal sampai kemudian memang dipanggil Tuhan dimakamkan. Berarti seperti sekarang naik level dong. naik level sepertinya. Menawarkan asuransi kekekalan. Iya betul. Ya, puji Tuhan. Nggak cuma di dunia ya. Tos dulu dong. Nah, itulah asuransi kekekalan paling penting. Well, terima kasih sekali. Ya. Kami senang, kami diberkati Amin. melihat ada kesaksian yang sangat luar biasa. Kami berdoa biarlah dampaknya ini akan terus Amin. memuliakan Tuhan Iya betul. sampai Tuhan Yesus datang kali Ya. kedua. Ya, oke, silakan Deb. Ya. Nah, pemirsa, kami akan take a break sejenak ya. Setelah break yang satu ini akan ada seorang artis yang akan menyanyikan lagu buat kita semua. Karena itu tetap stay tune, kami akan kembali setelah yang satu ini. Dan ku mau memuji Engkau di setiap musim, seumur hidup kasih setiamu Tuhan, lebih baik. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Wah, baru nih. Sosis sup sapi dan ayam dari So Good praktis. Udah ada bumbunya. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Hal yang besar dan bikin seru. Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo
Jumbo puasnya. Jiwaku haus padamu, tubuhku rindu bertemu, bagaikan tanah yang kering, tandus tiada berakhir. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di tempat kudus-Mu, sebab kasih setia-Mu Tuhan lebih baik daripada hidup, dan ku mau memuji Engkau di setiap musim seumur hidupku. Bagaikan tanah yang kering, tandus tiada berakhir. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di tempat kudus-Mu, sebab kasih setia-Mu Tuhan lebih baik daripada hidup, dan ku mau memuji Engkau di setiap musim seumur hidupku. Sampai seumur hidupku, Kau Bapa yang setia. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di tempat kudus-Mu, sebab kasih setia-Mu Tuhan lebih baik daripada hidup, dan ku mau memuji Engkau di setiap musim seumur hidup, sebab kasih setia-Mu Tuhan lebih baik daripada hidup, dan ku mau memuji Engkau di setiap musim seumur hidupku. Di setiap musim seumur hidupku.
langsung silakan. Christoph Lalawata. Ya, selamat datang di Good News Selamat Program. datang di Good News Program. Silakan duduk. duduk. Tolong geser sedikit. Ya, oke, silakan duduk. Oke, jadi mantap. Selamat datang di Good News Program. Ya, tampilan kamu menarik sekali, suara kamu it's nice gitu ya, lounge style. Dan kamu badannya tinggi tegap banget gitu. It's very nice. Ya, good. Ya, boleh ceritakan dikit tentang siapa kamu gitu, maksudnya mau berkenalan gitu. Christoph itu siapa, kegiatannya apa aja? Oke, shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Christoph Lawalata. Umur saya 27 tahun. Saat ini aktivitas saya sehari-hari sebagai musisi, penyanyi, dan juga melayani Tuhan juga di sebuah gereja lokal, GKRI Hope, dan juga mengajar juga sebagai seorang guru musik. Nice. Oh, oke. Ya. Nah, lebih seperti itu aktivitas saya siapa. Ya, sudah punya album? Album Roh Khusus Rohani belum, tapi kalau lagu-lagu sekuler sudah pernah buat. Tapi album foto banyak di rumah ya? Banyak di rumah. Di handphone juga banyak. Iya. Album sekuler pernah buat berapa album? Oh, baru satu album. Satu. Ya, Tapi punya kedepannya punya rencana mau bikin album? Ya, sebenarnya udah dari tahun-tahun lalu punya rencana untuk bikin khusus album rohani sendiri solo gitu. Kayaknya sih doain semoga tahun ini bisa terlaksana. Ya. Kalau misalnya ada orang mau tanya cita-cita kamu dalam dunia musik itu apa sih, Christoph? Jujur karena memang saya bisa bermusik, bisa bernyanyi itu semua karena melayani awal di rumah Tuhan, di gereja. Dulu saya sempat mikir, di awal saya sempat mikir bahwa saya di musik akan jadi berkat, akan jadi terkenal, akan masuk TV dan sebagainya. Akan pokoknya seperti banyak penyanyi-penyanyi yang ada lah. Ya. Tapi ternyata semakin saya kesini, semakin saya tekuni, kurang lebih hampir 7 tahun, saya bernyanyi di kafe, di hotel, wedding dan lain sebagainya. Saya temukan satu hal bahwa bukan sekedar itu panggilan saya. Ya, yang pasti jadi berkat gitu ya. Tapi di mana Tuhan ingin tempatkan bukan hanya sekedar sekuler tapi di rohani. Nah, jadi itu sih cita-citanya, pengen punya album terus kemudian jadi. Jadi goal kamu justru bisa membuat musik rohani istilahnya, ya, bukan musik sekulernya bukan malah. musik sekulernya. Oke. Lagu yang kamu nyanyikan tadi berjudul apa? Oh ya, lagu ini saya buat awal tahun ini, judulnya Mazmur 63. Itu Ini kamu tulis dari ayat Mazmur 63. Dari ayat, terus kemudian satu ketika saya main gitar gitu di mobil, saya main sambil nyetir mobil gitu. Enggak berhenti. Kebetulan sering taruh gitar di mobil, terus ada waktu senggang saya mainkan jadi sebuah nada seperti tadi. Semoga memberkati. Jadi ini sih. lagu karangan Christoph sendiri. Iya, nadanya. Kalau kata-katanya saya ambil dari Daud. Nah, makna lagu ini bagi Christoph secara pribadi apa? Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu, ya kasih Tuhan itu lebih daripada hidup kita sendiri. Kadang kan di hidup kita butuh sesuatu, kita ingin sesuatu, kita ingin mencapai sesuatu, punya tujuan atau mungkin problem kita pengen selesaikan dan lain sebagainya. Jadi tahun lalu saya berdoa satu hal bahwa Tuhan tolong lakukan terobosan dalam hidup saya, terutama dalam keluarga. Dan terjadi. Terus masuk awal tahun saya bilang, Tuhan, apalagi nih peperangan yang saya lakukan, yang saya rasakan selama sekian tahun sudah dimenangi. Apa itu? Keluarga saya mengalami pemulihan. Bapak mama saya, bapak dibaptis, mama juga dibaptis dan keduanya kembali akur dan menurut saya itu sangat mujizat terbesar bagi keluarga kami. Terus saya masuk awal tahun saya pikir Tuhan hal apa yang harus maksudnya pertandingan apa lagi gitu. Terus Tuhan kayak bilang bukan pertandingan yang penting, tapi hubungan dengan sayanya yang penting. That's right. Makanya lagu ini dibilang bahwa lebih daripada hidup itu sendiri sih. Very interesting. Oke, terima kasih ya sudah tampil di Good News Program. Nanti akan tampil lagi di segmen terakhir penutup Good News Program. Good. All the best ya buat Christoph. Thank you. Pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah apakah judul lagu yang tadi dibawakan oleh Christoph? Anda bisa mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 3 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku persembahan dari Anugerah Ministries dan rekan-rekannya. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Wow, apakah dalam keadaan seperti itu kamu akan menyamakan dirimu seperti Ayub? Saya pikir saya lebih parah dari Ayub. Open your heart, here are good news for you. Good news for you.
adakah suatu hal yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Bahkan penyakit maupun maut, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih-Nya. Ketika kita telah menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Evi, seorang wanita yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Hari demi hari ia melakukan pelayanannya dengan setia. Namun Evi harus mengalami sakit yang misterius baginya. Awalnya dia berpikir ia hanya mengalami cacar air. Namun setelah diobati dokter, penyakit tersebut tidak kunjung sembuh juga. Mencoba mencari pengobatan lain, Evi berangkat ke Medan. Bukannya membaik, bulan demi bulan malah penyakit di kulitnya semakin parah. Namun Tuhan telah berbicara padanya bahwa ia akan menerima kesembuhan. Kembali ke Jakarta melakukan perawatan jalan selama berbulan-bulan. Sakitnya pun semakin parah. Bahkan mulai timbul luka-luka yang baru di seluruh tubuhnya. Sampai rambut pun ikut habis. Seolah-olah pertolongan Tuhan tidak kunjung datang dalam kehidupannya. Apakah yang terjadi atas hidup Evi saat ini? Jangan kemana-mana, kesaksian selengkapnya hanya di Good News program at Storehouse. Ya, satu video yang luar biasa telah kita saksikan bersama-sama dan kini kami tampilkan narasumber kita yang berikutnya, Evi. Ya. Shalom, apa kabar Evi? Shalom, saya baik, puji Tuhan, Bu Debbie. Mengenai kesembuhan saya ya, kalau saya bilang bahwa saya itu sudah mati tapi hidup kembali. Wow. Karena itu 3 kali loh, itu parahnya itu 3 kali. Saya melihat foto-foto Anda pada waktu Anda sakit dan itu parah sekali. Iya. Jadi istilahnya seperti kulitmu melepuh ya. Iya, semuanya mulai dari melepuh. kepala sampai kaki, tidak ada semuanya satu senti pun yang tersisa. Enggak ada. Sampai kepalanya pelontos-tos ya. Iya, 3 kali botak saya. Didiagnosa itu lupus. Terus kan saya diperiksa berapa kali darahnya diambil, kemudian gereja tuh doa nih supaya jangan lupus karena katanya lupus itu nggak bisa sembuh. Nah terus udah itu saya ambil hasil itu hasil lab itu, ternyata enggak. Waktu itu titik awal sakitnya itu bagaimana sih? Nah awalnya itu saya juga nggak tahu sebenarnya itu sakit apa. Jadi pertama itu gatal terus melepuh seperti cacar air. Kemudian saya ke dokter. Sudah ke dokter dikasih obat seminggu nggak sembuh, terus ke dokter lagi ganti lagi nggak sembuh juga, makin parah seperti itu. Akhirnya ginjal saya keracunan. Dikasih obatnya antibiotik ya? Iya ada antibiotik seperti itu. Dan apa kamu nggak keracunan antibiotik? Itu dia saya nggak tahu keracunan apa jadinya, karena kan obatnya udah ganti berapa kali. Dan waktu itu rasanya gimana waktu sakitnya itu? Sakitnya itu sepertinya kita satu luka aja itu kan bisa meriang ya. Betul. Nah itu seluruh tubuh saya sakit begitu melepuh, saya nggak bisa tidur di kasur. Saya tidurnya di dipan. Bukan, di daun pisang. Dan badannya panas dari daun pisangnya itu. Karena kalau tidur di kasur nempel ya, iya, luka-lukanya saya nempel itu. semua di kulit itu. Jadi saya nggak bisa pakai baju, makanya saya bilang saya nggak mau dibusuk karena saya nggak pakai baju. Jadi kan hanya beberapa orang yang boleh besuk saya. Dan itu maksudnya rasanya gimana, panas gitu selain panas. Jadi panasnya itu benar-benar sangat panas sampai saya nggak tidur dari pagi ke pagi, saya matanya melek aja gitu. Saya nggak bisa tidur. Saya ya maaf nih nggak pakai baju kan. Nggak bisa pakai selimut juga kan? Nggak bisa nempel ke kulitnya. Jadi benar-benar udah terbakar. Wow. Gitu. Apakah dalam keadaan seperti itu kamu akan menyamakan dirimu seperti Ayub? Saya pikir saya lebih parah dari Ayub. Karena Ayub masih bisa duduk kan, masih moreng-moreng gitu. Saya nggak bisa nggak bisa garut. Karena dia jangankan digarut, cuma disentuh aja langsung terkupas kulitnya. Wow. Jadi memang nggak bisa. Kalau Ayub kan katanya kan pakai beling ya, pakai apa dia? Yang gelar kaca. Nah saya nggak bisa digituin, saya nggak bisa digarut. Jadi kalau gatal saya rasakan kalau diginiin aja kulitnya itu memang benar ketarik gitu. Jadi cuma begini aja nih. Lepas kulit arinya doang atau sampai berdarah-darah? Ada yang berdarah, ada yang kulit arinya jadi ada yang berdarah mungkin kalau udah terlalu dalam gitu. Itu gatal banget soalnya, gatal banget. Jadi bayangkan aja gatal nggak bisa digarut seperti apa itu rasanya. Itu tahun berapa sih kejadiannya? Saya baru 2012 sampai 2018 kemarin. Hah? Wow. 6 tahun? Iya. Keadaannya seperti itu 6 tahun? Iya bolak-balik, jadi saya udah pernah saya dibawa ke Medan untuk diobati di sana.
Sebenarnya tante saya datang dari Medan ke sini untuk merawat saya karena kan saya sendiri. Ya. Makanya kalau Sandy bilang itu, wah kamu hebat banget ya, sakit parah gitu tapi masih bisa sendiri gitu. Nah itu saya dibawa ke sana karena tante saya takut kalau saya meninggal di sini. Jadi dia takutnya nggak bisa ngerawat, saya meninggal di sini, makanya dibawa saya ke Medan. Nah di sana itu saya udah berobat nih, sembuh sebentar. Udah itu sembuh itu maksudnya udah balik kulit normal gini. Seperti ini. Iya, enggak seperti ini lah, tapi maksudnya mulai kering. Udah nggak gatal gitu. Terus itu nanti kambuh lagi gitu terus. Sampai saya pikir Tuhan sebenarnya ini Tuhan maunya saya apa ini? Iya. Gitu. Tuhan maunya saya mau bagaimana? Sampai saya itu berdoa ya, sampai saya nyari kesalahan saya apa, dosa saya apa. Saya nyari ini kutuk apa, saya putus-putuskan dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk-putus gitu-gitu. Terus saya cari kesalahan saya apa, saya makan juga saya sangat sehat makan, saya nggak suka daging-daging, nggak suka, ya saya sukanya ikan sama sayur, buah itu aja. Saya itu makanan benar-benar sehat. Jadi saya benar-benar saya berpikir, saya nggak tahu sebenarnya ini apa, Tuhan mau apa. Saya tanya Tuhan, cuma yang saya ingat Tuhan bilang gini, kamu tidak akan mati. Yang ingin kamu mati itu adalah iblis. Tuhan ngomong gitu. Tuhan ingatkan selalu kamu pasti sembuh. Nah itu jadi itu yang membuat saya percaya. Tapi sampai hari ini dokter masih belum bisa memutuskan Anda sakit apa? Enggak, dokter cuma bilang itu autoimun. Cuma autoimun itu kan katanya banyak ya. Ada banyak jenis. Banyak banget jenisnya. Cuma ya itu dokter nggak tahu sebenarnya jenis apa gitu. Oke, kita akan take break dulu. Jadi pemirsa sekalian, inilah kehidupan gitu ya. Jadi apabila Anda saat ini sakit, kita harus mulai mempunyai ucapan di mulut kita bahwa sakit itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita sembuh, Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kelimpahan. Dan kita harus tahu bahwa kita hidup dalam suatu zaman atau suatu kondisi dunia yang istilahnya sudah jatuh dalam dosa. Nah, di layar televisi Anda itu ada nomor-nomor telepon, ada nomor yang bisa Anda hubungi melalui WhatsApp, melalui Facebook, Instagram ataupun email. Kami rindu berdoa buat Anda karena kita percaya bahwa seperti yang firman Tuhan katakan, dengan bilurnya kita akan disembuhkan. Jangan kemana-mana, stay tune di Good News Program. Saya milikmu, tubuh jiwa roh saya, seluruh hidup saya milik Tuhan. Terserah Tuhan mau apa, mau bagaimana. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa hanya dengan bilurnya Yesus kita ini disembuhkan. Dalam nama Yesus. Kembali kepada narasumber kita. Ya, jadi Evi bisa ceritakan nggak kemudian proses kesembuhannya itu seperti apa gitu? Titik baliknya di mana? Jadi waktu 2017 kemarin saya tetap padahal sakit ya. Kulit saya tuh Natal itu saya tuh pakai ini nih supaya bisa pakai baju, saya pakai perban di dalam supaya nggak lengket ke baju gitu kan. Cuma saya percaya gini, Tuhan bilang kamu sudah sembuh. Itu yang saya pegang. Jadi walaupun waktu sebelum sembuh, waktu masih sakit parah itu saya bilang saya sudah sembuh. Walaupun sebenarnya nggak sembuh, memang belum sembuh. Dan tapi saya katakan karena Tuhan sudah mengatakan sudah sembuh, pasti sudah sembuh. Nah saat itu pernah waktu saya di rumah sakit, saya ingat ya. Dia katakan dokter bilang begini bahwa penyakit itu, bahkan kakak ipar saya bilang penyakit itu begini ya Vi, kamu harus bisa mendengarkannya, bisa terima bahwa penyakitmu itu tidak bisa sembuh.
Itu penyakitmu itu kamu harus berdamai dengan penyakitmu sampai kamu istilahnya sampai kamu mati, penyakit itu akan tetap tinggal sama kamu. Nah, saat saya mendengar itu saya pikir sempat juga nih tulang-tulang saya lemas juga kan, karena bayangin sakitnya bukan main kan. Kalau sampai dia kambuh lagi lah, bagaimana mendingan saya mati kan gitu ya. Tapi terus saat itu Tuhan ingatkan, terus saya bilang tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Orang mati aja bisa bangkit. Saya percaya itu, saya pegang itu karena Tuhan bilang saya sudah sembuh, saya pasti sembuh. Gitu. Jadi saya selalu katakan saya sudah sembuh. Setiap hari saya sudah sembuh. Itu yang saya katakan. Nah, pada saat 2017 akhir ke 2018 itu kan kambuh lagi. Saya nggak mau ke dokter karena Tuhan bilang saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Padahal itu sakit banget kan, melepuh kan, ada fotonya melepuh gitu. Saya benar-benar nggak mau ke dokter. Cuma pada saat itu saya malam sakit gitu sampai istrinya Pastor Doni ya, Sandy bilang, "Vi ke dokter ya." Enggak, saya sudah sembuh. Saya nggak mau ke dokter lagi. Saya udah putus asa ke dokter mulu nggak sembuh juga kan. Yang penting saya dengar apa kata Tuhan, kalau saya sudah sembuh ya sudah sembuh. Sekalipun sakit saya akan tahan, saya sudah sembuh gitu. Jadi dalam kondisi itu saya katakan sudah sembuh sekalipun luka-luka ya. Nah, pas kira-kira bulan Februari 2018 kemarin tuh kan itu meluput terus kan, saya sakit banget. Saya bilang ini, Tuhan saya kan nggak mau ke dokter nih, tapi kan sakit banget Tuhan, masa nggak ada sedikit misalnya obat penawar rasa sakit gitu kan. Saya ngomong gitu sama Tuhan. Nah, pada saat saya ngomong gitu, besoknya kakak ipar saya datang. Dan saya ternyata saya udah parah lagi. Dia bilang, "Kamu ke dokter." Saya nggak mau ke dokter. Ya gitu kan, "Kamu ke dokter." Terus akhirnya saya ke kamar, saya bilang, "Tuhan gimana ini? Saya masa dipaksa ke dokter? Kan kamu minta dispensasi, minta obat penawar supaya nggak sakit. Pergilah nggak apa-apa." Tuhan bilang gitu. Ya udah, akhirnya kan saya ke dokter, karena itu kan parah ya. Saya dibawa ke UGD. Itu padahal saya juga bingung loh. Di situ kan badan saya melepuh semua kan. Nah, melepuh. Tapi orang itu dokter bilang saya disuruh pulang, nggak perlu dirawat, rawat jalan aja gitu. Jadi saya juga bingung, saya merasa memang sudah sembuh itu, gitu kan. Nah, akhirnya saya rawat ke rawat jalan ke dokter kulit. Saya cuma ngomong ke dokter kulit itu bahwa saya ceritakan pakai apa obatnya. Saya nggak pakai apa-apa, cuma saya pakai minyak zaitun. Saya bilang, saya minyak zaitun, saya itu baru dalam nama Tuhan Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, gitu. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Jadi melepuh-lepuh begitu, saya bilang pakai tiap hari itu. Setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Pokoknya sudah sembuh. Kulitku kok sudah sembuh gitu. Saya ituin pakai minyak zaitun gitu kan. Terus dokter itu nggak nanya apa-apa. Padahal sebelumnya dokter itu yang nyuruh saya biopsi. Dia diam aja. Cuma dia bilang, "Lain kali kalau sudah parah ya datang, jangan terlalu lama ya," gitu aja. Ya saya cuma minta obat itu aja dokter supaya nahan sakit, saya gitu. Ya cuma dia kasih obat 3 macam kalau nggak salah. Jadi untuk lambung, untuk antibiotik kali itu ya. Kalau nggak salah itu antibiotik sama ya untuk inilah biar agak lukanya itu sama salep kecil gitu aja dia kasih. Ya itu, dan tapi yang saya percaya itu Tuhan yang menyembuhkan. Dan itu yang saya pakai cuma berapa minggu. Berapa hari 2 minggu kalau nggak salah saya minum obat gatal. Itu obat gatalnya itu paling murah juga sih, apa ya namanya gitu, cuma murah, obat kayak alergi gitu kalau gatal. Nah itu aja saya minum, sembuh benar-benar sampai sekarang. Nah, Tuhan buat proses penyembuhan itu, cuma itu memang kita harus percaya. Kulit keringnya berapa lama itu mengeringnya kulit? Mengeringnya dari bulan Maret kemarin lah, 2018 itu kan, sampai sekarang ini kan itu prosesnya. Sampai Anda bisa kelihatan bagus kembali ini bulan berapa waktu itu? Maret 2018. Maret sudah baik. Iya, mulai. Ya, berapa lama itu perlu waktu? Itu jadi April lah ya, mulai kering-kering itunya, hilang kering-keringnya gitu. Jadi 2 bulanan lah. Iya, dari April kemarin sampai sekarang. Mei itu sampai sekarang udah sembuh. Gitu. Wow, luar biasa sekali. Nah, sekarang dampak kesembuhannya secara pribadi buat Anda itu apa? Dampaknya ya sangat besar ya. Cuma yang saya tahu waktu saya sakit, saya katakan, "Tuhan, saya milik-Mu, tubuh jiwa roh saya, seluruh hidup saya milik Tuhan. Terserah Tuhan mau apa, mau bagaimana." Nah gitu. Jadi Tuhan bawa saya, dampaknya itu, saya itu jadi menjadi orang yang
mendoakan orang, suka mendoakan orang, terus berdoa syafaat buat bangsa-bangsa, bahkan sampai sekarang berpuasa, berdoa buat orang, buat orang-orang yang, bahkan saya bilang, Tuhan kalau boleh di dunia ini jangan ada orang yang sakit lagi seperti saya ya. Wow. Kalau boleh sayalah yang terakhir gitu, yang lain jangan gitu, sakit banget loh Tuhan gitu. Kasihan mereka, jangan sampai mereka jadi murtad gitu. Dan jadi ya itu yang saya sampai doa saya seperti itu. Kalau melihat fotonya dibandingkan dengan sekarang ini sudah 180 derajat ya. Dan ini rambutnya asli nih? Asli. Bukan wig nih? Bukan. Udah Rambutnya juga diolesin minyak zaitun? Oh iya dari kepala kan saya bilang. Sembuh dalam waktu. Ini 3 kali botak. 3 kali botak? Oh makanya sekarang bagus banget rambutnya. Iya. Hitam banget gitu ya? Teman-teman juga bilang begitu. Ini bukan disemir kan? Oh enggak. Wow, oke. Selamat ya atas kesembuhannya ya. Puji Tuhan. Kita berdoa bahwa Tuhan akan pakai justru cerita kesaksian kehidupan Anda itu untuk menjadi kekuatan bagi orang-orang yang sedang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang bahkan sudah meninggalkan Tuhan, biarlah mereka kembali untuk tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Amin. Sekali lagi selamat ya. Oke, puji Tuhan. Nah pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian ya. Seseorang minta didoakan dan setelahnya mengirimkan kesaksian kembali. Puji Tuhan, Tuhan sudah menjawab doa umatnya. Saya mendapatkan mujizat disembuhkan dari kanker pankreas. Semua karena kuasa doa nyata. Puji Tuhan, God bless you too. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau lewat email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa, tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News program. Bisa sembuh, nggak masuk akal gitu. Jadi segala sesuatu yang di luar pemikiran manusia itu Tuhan punya cara. Dia sanggup mendatangkan apa yang tidak ada menjadi ada. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Pasti so good spicy wing. So good spicy wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Wah, baru nih. Sosis sup sapi dan ayam dari So Good praktis. Udah ada bumbunya. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Hal yang besar dan bikin seru. Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News program hari ini. Ya, dan kami percaya dalam nama Yesus semua sakit penyakit disembuhkan. Nah, kembali kepada Evi. Bisakah memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa di rumah yang lagi nonton? Mungkin ada di antara mereka juga sakit atau terpuruk. Bagaimana supaya mereka tetap bertahan dan bangkit dari keterpurukan mereka? Silakan. Oke, buat teman-teman, buat pemirsa yang mungkin saat ini sedang terpuruk atau sedang sakit, ya percayalah, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Percaya Tuhan itu penyembuh yang luar biasa. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Apapun penyakit saudara, apapun penyakit Anda ataupun masalah Anda, Tuhan bisa selesaikan. Dan satu lagi, ketika Dia berjanji, Dia pasti menepati. Hanya tinggal kita yang harus percaya dan sabar. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Nah, pemirsa sekalian, kita lihat dasar dan kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh mendapatkan peneguhan kekuatan. Buka bersama dengan saya 1 Petrus pasal yang kedua, kita lihat di ayat 24 dan ayat 25. Di sini firman Tuhan dengan jelas berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba,
tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, pemirsa sekalian, dari sini kita dapat belajar dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita harus percaya bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Kita ini adalah umat tebusan. Kita adalah ibaratnya itu sudah dibeli dengan darah yang sangat mahal, bukan dengan emas dan perak, dan tidak ada satupun perbuatan baik kita yang dapat membuat kita itu istilahnya itu layak untuk diselamatkan. Kita nggak layak. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita adalah kepunyaannya daripada Bapa kita, kepunyaan daripada Tuhan kita. Pembelajaran yang dapat kita pelajari daripada dua narasumber yang luar biasa ini adalah, yang pertama, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Ada amin pemirsa sekalian ya. Nah, kalau hidup kita bukan milik kita lagi, maka kembali berkaca kepada kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan itu mempunyai kebenaran yang sangat absolut. Nomor dua, kalau hari ini Anda pun mengalami sakit, mengalami duka cita, mengalami hal yang sangat susah sekali untuk dimengerti oleh akal sehat manusia, firman Tuhan mengatakan bersyukurlah dalam segala situasi, apakah kondisimu baik ataupun buruk, sehat ataupun sakit. Memang gampang atau lebih mudah kita mengucap syukur pada waktu uang kita banyak, dapat promosi, kemudian semuanya tampaknya indah. Tetapi bagaimana pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita kan nggak boleh hanya mau yang baik, tetapi kalau Tuhan juga mengizinkan ada hal-hal yang sukar dimengerti terjadi seperti sakit penyakit, ya kita pun harus mau hari ini belajar mengucapkan, berkata Tuhan terima kasih untuk masalah ini. Karena dengan cara kita mengucap syukur ini, isi hati kita itu akan ketahuan. Kita ini milik siapa. Kalau kita ngomel, kita malah mengutuki Tuhan, kita nggak berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikannya, berarti kita tahu bahwa kita ini cuman ada untungnya saja. Kalau kita sembuh, kita dipromosi, kita baru mau ikut Tuhan. Kalau enggak, kita nggak mau. Nah, kemudian berikutnya, ini yang sangat penting sekali untuk pemirsa sekalian ingat, bahwa hidup dan matinya kita atau seseorang itu ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan dokter, bukan di tangan saudara, bukan di tangan siapa-siapa. Ada orang-orang yang sangat berusaha mati-matian untuk hidup sehat, akhirnya dia sakit dan kemudian tidak bisa disembuhkan dan kemudian dia meninggal. Tetapi ada juga orang-orang yang istilahnya bahkan dia tidak mengerti tentang pola kehidupan yang sehat, nggak mati-mati tuh. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata hidup dan matinya seseorang memang ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak dapat mengetahui usia kita berapa. Memang firman Tuhan memberikan ancang-ancang, ambang batas antara 70-80 dan bahkan ambang batasnya 120 tahun. Nah, namun demikian, kalaupun Tuhan mempercayakan usia panjang, saya katakan puji Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan usia yang tidak terlalu panjang, ini bukan keputusan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi waktu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Prestasi apa yang sudah kita hasilkan, kemuliaan apa yang sudah kita berikan untuk nama Tuhan. Ini sangat penting sekali karena menunjukkan bahwa benar kita adalah milik Tuhan. Nah, kemudian kita mesti mengerti berikutnya, yaitu bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan punya maksud dan tujuan. Ingat pemirsa sekalian, saya sering katakan nih di Good News Program bahwa saudara dan saya kini adalah display, adalah alat pamer kerajaan surga. Bagaimana mungkin nih? Oh, dokter sudah nggak bisa menyembuhkan, dokter sudah angkat tangan, secara medis bahkan sudah tidak ada obatnya lagi. Tetapi bagaimana mungkin hanya dengan iman dan kemudian hanya dengan minyak zaitun itu kemudian bisa sembuh? Nggak masuk akal gitu. Jadi segala sesuatu yang di luar pemikiran manusia itu Tuhan punya cara. Dia sanggup mendatangkan apa yang tidak ada menjadi ada. Kemudian ini yang terakhir, yang tadi saya sudah baca ayatnya, bahwa dengan bilur-bilurnya Yesus engkau sembuh. Pada waktu kita mengerti ini, yang terpenting apa semestinya? Ada satu relationship, ada satu hubungan yang baik yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Nah, tentunya dengar baik-baik pemirsa sekalian, Tuhan punya satu spektrum yang sangat berbeda dengan manusia. Di mata kita kadang-kadang sakit penyakit itu tentunya sangat tidak baik. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan sanggup merubahnya menjadi kebaikan. Di mata manusia, orang meninggal, orang yang kita cinta itu dipanggil Tuhan, itu sangat menyedihkan. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan sanggup untuk menjadikan itu sebagai suatu kesaksian yang sangat indah. Saya rindu mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada Anda. Anda boleh ketik atau Anda kirimkan message kepada kami. Bagaimana kesaksian-kesaksian tentang kebaikan Tuhan itu terjadi pada kehidupan Anda. Sehingga kami pun boleh diperkaya mendengarkan bagaimana kesaksian-kesaksian yang Tuhan sudah berikan atau pengalaman-pengalaman rohani yang sangat berharga
Itu ada pada kehidupan Anda. Anda pun apabila menonton dari YouTube, Anda boleh ketik di sana sehingga kami boleh mendengarnya daripada Anda. Ada amin pemirsa sekalian. Nah, mari kita berdoa dan saya rindu berdoa untuk Anda. Dan saya percaya bahwa doa orang benar, kata firman Tuhan, itu besar kuasanya. Mari angkat tangan saudara, arahkan ke layar televisi Anda atau ke gadget Anda. Imani sekarang. Apapun sakit penyakitmu, saya tidak tahu namanya. Apakah ini sakit jantung, kanker, kemandulan, atau bahkan apapun namanya, tumor, darah tinggi, kencing manis, tulang belakangnya bengkok misalnya kaki Anda misalnya pincang atau bahkan lumpuh. Mungkin Anda buta, mungkin ada orang yang di keluarga Anda tuli telinganya, atau bahkan yang sudah koma, tumpang tangan kepada orang itu. Anda bisa menjadi satu alat pamer kerajaan surga. Sekarang mari kita satukan iman kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia ada di sana bersama dengan kita. Bapa, dalam nama Yesus, permuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa sekarang, kami melepaskan kesembuhan. Dengan bilurnya Yesus, Engkau sembuh. Terima pemirsa, sembuh sekarang. Engkau tarik nafas dalam-dalam. Pada waktu dokter sudah berkata tidak lagi ada obat yang dapat menyembuhkan. Pada waktu mereka berkata bahwa selama seumur hidup engkau akan sakit, itu bukan kata Tuhan, itu kata manusia. Kita tidak mengaminkan apa kata manusia, tetapi kata Tuhan. Engkau adalah milikku, engkau biji mataku, engkau mulia, engkau berharga. Engkau tarik nafas pemirsa, engkau terima kesembuhan ini. Sembuh dengan bilurnya Yesus. Engkau yang sakit sekarang, bangkit, berdiri, tahir, sembuh. Engkau yang matanya buta, engkau akan tercelikkan. Engkau bahkan yang mandul gak bisa punya anak, engkau akan punya anak. Engkau akan punya anak-anak yang ilahi. Engkau yang sakit liver, engkau akan disembuhkan. Sakit liver, kencing manis yang dokter katakan gak bisa sembuh, atau asam urat yang tinggi, engkau gak bisa jalan. Bertobatlah, berikan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Saya melepaskan kesembuhan ini. Akan ada kesembuhan. Engkau terima pemirsa, terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan, dengan bilur Yesus aku sembuh. Dengan bilur Yesus aku sembuh. Dengan bilur Yesus aku pulih. Selama Anda ingat sakitmu, engkau katakan itu. Engkau tumpang tangan di bagian tubuhmu. Kalau enggak ada orang yang tumpang tangan buat saudara, engkau tumpang tangan saudari. Katakan, dengan bilur Yesus aku sembuh. Engkau terima kesembuhan ini dan dimeteraikan oleh kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kita percaya dan kita berdoa. Yang percaya dan sudah sembuh berkata dengan saya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan saudara, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Tiba saatnya untuk kami pamit undur. Kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Amin. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami sangat rindu mendengarkan kesaksian Anda. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Berikan kesaksian kepada kami, kirimkan melalui email ataupun melalui WhatsApp sehingga kami dapat membacakan kepada untuk Anda selama di Good News Program. Dan jangan lupa tentunya untuk subscribe di channel YouTube kami, yaitu di @anugerah ministries. Tuhan Yesus memberkati.